Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tugas kami yang judulnya adalah RTOS for Fire Alarm. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri Nadia dengan NIM 23, kedua Muhammad Taufik Afandi NIM 50, ketiga Abdullah Azam NIM 71, keempat Haji Meyuda Iqbal NIM 17, dan yang kelima adalah Muhammad Haikal Asidki NIM 81. Untuk outline-nya, yang pertama ada dasar teori dan fitur, yang kedua ada rancangan sistem dan kode implementasi, yang ketiga ada cara kerja sistem, dan yang keempat ada kesimpulan yang nanti akan disusul dengan demo aplikasi atau programnya. Next. Penjelasan yang pertama mengenai dasar teori dan fitur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk dasar teori di sini ada 4. Yang pertama adalah Fire Alarm System atau sistem alarm kebakaran, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi dan memperingatkan orang-orang di sekitarnya melalui suara ketika terdeteksinya api, asap, karbon monoksida, dan keadaan darurat lainnya. Sistem ini didesain terintegrasi yang terdiri dari perangkat sensor untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran yang kemudian akan memberikan sebuah peringatan dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual. Dasar teori yang kedua ada FreeRTOS yang merupakan sistem operasi waktu nyata sumber terbuka untuk microcontroller yang membuat perangkat edge kecil dan berdaya rendah menjadi mudah untuk diprogram, dilakukan deployment, diamankan, dihubungkan, dan dikelola. FreeRTOS ini mencakup sebuah kernel dan seperangkat pustaka perangkat lunak yang terus berkembang yang sesuai untuk penggunaan di seluruh sektor industri dan aplikasi. Yang ketiga ada microcontroller, adalah kumpulan mikro dalam satu chip tunggal yang memadukan CPU, ROM, RWM, input-output paralel, input-output seri, counter timer, dan rangkaian clock dalam satu chip tunggal. Dan dasar teori yang terakhir adalah Arduino Uno, yang merupakan sebuah board yang menggunakan microcontroller ATmega 328. Arduino Uno ini memiliki 14 pin digital, yaitu 6 pin yang dapat digunakan sebagai output PWM, kemudian 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Haji Meyuda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. Untuk selanjutnya ini ada fitur ya. Jadi terdapat beberapa fitur dalam sistem yang kami buat. Yang pertama adalah scheduling. Scheduling ini merupakan suatu penjadwalan yang fungsinya untuk mengatur task mana yang akan dijalankan terlebih dahulu pada sistem. Nah, dalam sistem ini penjadwalan ini dilakukan untuk mengatur 3 task, yaitu flame sensor, fire suppression, dan standby. Yang selanjutnya ada menggunakan semaphore binary. Nah, semaphore binary ini digunakan untuk mencetak sinyal low apabila tidak ditemukan adanya sensor yang menyala. Menyala ini diindikasikan bahwa sensor tidak mendeteksi adanya parameter yang menyebabkan kejadiannya kebakaran. Yang selanjutnya ada 3 task ya. Oke, untuk 3 tasknya sendiri itu yang pertama ada flame sensor ya. Flame sensor di sini akan melakukan interupsi pada semaphore binary, lebih tepatnya semaphore binary 1, dan mengirimkan sinyal high kepada LED dan alarm untuk menyalakan buzzer apabila sensor mendapati adanya indikasi atau parameter yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, selain itu dia juga akan mencetak pesan fire detected, activating pump, and alarm pada layar setiap 0,2 detik atau 200 milisekund. Namun,
apabila tidak terdapat adanya parameter kebakaran yang terdeteksi, maka tas ini akan mengirimkan sinyal low pada buzzer dan alarm. Untuk flame sensor ini memiliki nilai prioritas yaitu 3, artinya bahwasanya tas ini memiliki prioritas tertinggi ya untuk melakukan interupsi, sehingga apabila tas ini menginterupsi maka otomatis akan langsung dijalankan. Yang selanjutnya ada fire suppression atau pemadam kebakaran ya. Nah, tas ini akan melakukan interupsi pada semafor binary, lebih tepatnya semafor binary 1, dan mengirimkan sinyal high kepada LED dan alarm untuk menyalakan buzzer apabila terdeteksi parameter terjadinya kebakaran. Untuk tas ini sendiri, prioritinya adalah 2, yaitu berarti memiliki prioritas tertinggi kedua setelah flame sensor ya, untuk melakukan interupsi sendiri. Dan yang terakhir ada standby. Tas ini untuk mengindikasikan kondisi default ketika sistem tidak mendeteksi adanya kebakaran. Jadi ketika awal sistem menyala akan diakses yang standby karena tidak ada parameter yang terjadi. Dan juga ketika setelah apinya berhasil dipadamkan, maka state-nya akan kembali ke standby lagi. Nah, untuk standby ini menggunakan semafor binary 2 ya. Ya, ini akan mengirimkan sinyal low apabila tidak ditemukan adanya sensor yang menyala dan berarti tidak terdeteksi adanya kebakaran, seperti itu. Nah, mungkin itu fitur dan 3 task yang ada pada sistem yang kami buat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai rancangan sistem dan kode implementasi. Baiklah, berikut ini adalah rancangan sistem yang sudah kami buat. Sini kami menggunakan board Arduino Uno. Lalu untuk pendeteksian kebakarannya kami menggunakan flame sensor. Lalu ada LED berwarna merah dan buzzer sebagai indikator bila terjadi kebakaran. Lalu di situ ada DC motor yang mana kami ibaratkan sebagai water pump untuk proses pemadaman. Lalu di sini ada virtual terminal yang mana dengan komponen ini nanti kita bisa melihat teks-teks yang dicetak pada komunikasi serial. Nah, pada flame sensor, pada test pin kita hubungkan dengan binary toggle input. Jadi sebagaimana binary inputnya adalah 0 dan 1. 0 di sini nanti akan menandakan bahwa nilai low atau flame sensor tidak mendeteksi adanya api. Lalu jika diberikan input 1 berarti bernilai high, yang mana flame sensor nanti menandakan kalau mendeteksi api. Nah, kalau api terdeteksi maka LED dan buzzer akan menyala dan kemudian akan mengaktifasi water pump-nya. Dan setiap kondisi yang terjadi nanti akan dicetak pada virtual terminal. Lanjut. Baiklah, berikut adalah fungsi setup pada program yang akan kami masukkan ke dalam sistem tadi. Sini ada serial begin untuk komunikasi serial, lalu di sini kami memiliki 3 task. Yang pertama task flame sensor dengan ukuran stack 200, lalu prioritas 3, lalu ada task fire suppression dengan ukuran stack 200, lalu priority 2, lalu ada task standby dengan ukuran stack 200, priority 0. Di sini kami juga menggunakan semafor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan codingan pada sistem ini. Selanjutnya terdapat
fungsi loop yang akan mencetak suppressing fire pada virtual terminal. Kemudian selanjutnya ada fungsi standby yang merupakan default state yang akan selalu dijalankan oleh sistem, yang mana fungsi standby ini akan mengambil nilai dari semafor untuk kemudian nanti apabila sistem memang mendeteksi api, kemudian jika semafornya menunjukkan nilai low, maka akan memberikan nilai low pada setiap pin output. Di sini ada LED pin sebagai output akan dimatikan. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi fire suppression, yang mana fungsi ini akan mengambil nilai semafor ketika terdeteksi api. Kemudian pada fungsi ini akan menyalakan pin output. Di sini terdapat alarm, LED, dan water pump. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi flame sensor, di mana di sini merupakan fungsi yang menerima masukan dari flame sensor. Apabila menerima masukan satu dari sensor atau high, akan mengirimkan semafor untuk mengaktifkan pin output. Kemudian jika tidak mendeteksi apapun else, itu pinnya akan tetap mati atau low. Kemudian untuk selanjutnya cara kerja sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem. Boleh di next. Baik, pertama, jadi apabila ketika sistem aktif, maka sistem akan membuat 3 buah task. Lalu selanjutnya, selama sensor ini tidak mendeteksi adanya indikasi kebakaran, sistem akan berada dalam task standby. Lalu apabila flame sensor LM393 mendeteksi adanya indikasi kebakaran, dia akan menuju ke task flame sensor, di mana akan menyalakan alarm, yaitu berupa buzzer dan LED. Dan juga terdapat pompa air yang akan menyala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, jika sensor LM393 tidak mendeteksi adanya kebakaran, sistem akan kembali ke task standby. Boleh di next. Yang terakhir ada kesimpulan. Boleh di next. Pada kesimpulan tugas kali ini, kami mendapati bahwasannya FreeRTOS ini merupakan kernel sistem operasi real-time untuk microcontroller. Lalu, task memiliki fungsi independen yang berupa program yang akan dieksekusi. Lalu yang terakhir, merupakan priority atau task scheduler yang fleksibel agar dapat mengatur urutan eksekusi task. Selanjutnya adalah demo dari sistem yang telah kami rancang. Untuk itu, saya kembalikan ke Nadia. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Selanjutnya adalah demo aplikasi atau sistem yang sudah kami buat. Untuk yang akan demo adalah Abdullah Azam, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mendemokan sedikit dari sistem yang
yang kami buat. Jadi di sini terdapat rangkaian Arduino Uno dengan flame sensor yang merupakan input flame sensornya, lalu output ada LED, kemudian buzzer, dan water pump. Kemudian ini virtual terminal untuk melihat state yang sedang dijalankan oleh sistem. Oke, kita start. Pada default state, sistem akan berada pada atas standby dan di sini tidak mencetak apa-apa ya di virtual terminal. Kemudian apabila mendeteksi api, di sini akan saya demokan dengan memberikan nilai 1 pada test pin. Oke, jadi ketika saya memberikan nilai 1 pada flame sensor, maka sistem akan mendeteksi adanya api, kemudian mencetak fire detected, activating pump and alarm. Kemudian bersamaan dengan itu, LED dan buzzer akan menyala, juga water pump akan menyala. Selama LED, buzzer, dan water pump menyala, akan ada output suppressing fire yang menandakan sistem sedang berusaha untuk memadamkan api. Kita coba sekali lagi. Oke, demikian penjelasan singkat dari sistem kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nadia lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Abdullah Azam yang telah mendemokan sistem atau aplikasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.